بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأن معهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد. أيها الأساتذة Mahad Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan, para bapak-bapak jamaah salat zuhur yang kami muliakan, serta adik-adik santri Ibnu Abbas yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan lanjutan dari pembahasan saya ya, 2 pekan yang lalu. Ada yang masih ingat tentang ini? Miftahanil khair wa mughliqan lisyarr. Yang pertama apa dulu? Saya belum sempat menyiapkan hadiahnya ya. Yakni al-luju' ila Allah wa huwal fatahul mada al-khair. Ya, kita luju ya, kembali kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita termasuk ya, dijadikan termasuk orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Bukankah ada sebuah hadis ya, idza mata ibnu Adam in qata'anhu amalhu illa min salas. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah darinya kecuali dari 3 jalur ya. Min shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah dari sedekah jariyah. Yaitu ini salah satu manfaat apabila kita menjadi pintu kebaikan. Ya. Ketika amal kita terhenti karena usia kita terputus, maka ada pahala yang terus mengalir. Salah satunya adalah dari sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, dari ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat bagi yang mengajar maupun yang belajar. Dan yang ketiga adalah waladin salih yad'ulah, dari anak-anak saleh yang mendoakannya. Itu dari 3 jalur. Ada lagi hadis yang menyatakan sab'un yajri ajruha lil abdi ba'da mautih. Ada 7 hal yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba setelah meninggalnya. Wa huwa fi qabri, sedangkan dia sudah terkubur dalam kuburannya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Ya, hampir mirip tadi ya, ilmu yang yuntafabi. Au ajra nahran, atau mengalirkan sungai. Yang ketiga adalah au hafara bi'ran, yang melubangi sumur. Yang keempat adalah agharasa nakhlan, dia menanam ya semisal pohon kurma ya. Dalam hal ini kalau kita kondisinya di Indonesia tentu bisa lebih banyak lagi ya, seperti pohon kelapa, mangga ya, yang manfaatnya terus akan mengalir ya. Tentunya bukan dijual ya, kalau dijual ya itu sudah ada ajarnya ya, ada upahnya. Tetapi kalau digratiskan tentu pahalanya terus mengalir. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Yang kelima adalah awwarasa mushafan, yaitu mewariskan mushaf, yaitu Al-Qur'an yang dibaca terus menerus. Sudah berapa tadi? Ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon. Yang kelima adalah membangun masjid. Yang keenam adalah warasa mushaf, yaitu mewariskan mushaf. Dan yang ketujuh adalah autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, anak soleh yang mendoakan atau memintakan ampunan setelah meninggalnya. Itu 7 hal. Tetapi hal itu semua tidak akan diperoleh tanpa ada kunci kedua dari materi yang akan kita bahas siang ini, yaitu tauhidullah wa ikhlasuddinillah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama, memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ya, kunci kedua setelah kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup keburukan.
Yang kedua adalah kita agar apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia adalah a'dhamma mafatihil khair wa ajalluha 'alal itlaq. Ya. Tauhidullah adalah kunci terbesar kebaikan dan yang paling mulia secara mutlak. Wa huwa miftahul jannah, dan bahkan la ilaha illallah, tauhidullah adalah pembuka pintu surga. Sebagaimana dalam hadis yang menceritakan atau yang menceritakan kepada kita tentang doa setelah wudhu, ya. Ma min abdin yatawaddau fa yublighul wudhu wa yasbighul wudhu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapapun dari seorang hamba yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, lalu setelah wudhu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, dia masuk dari arah mana saja yang dia mau. Maka di sini agar amal-amal kita diterima, ya, amal-amal kebaikan yang tadi disebutkan dalam 7 hadis, ya, 7 perkara dalam sebuah hadis atau 3 hal, maka kunci kedua adalah agar kita diterima amaliyahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum login ke Islam, maka tentu amalannya tidak diterima, ya. Apalagi orang yang logout, ya, logout dari Islam, naudzubillah min dzalik. Baik. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita ringkaskan dari materi kedua ini, ya, karena kondisi masjid sudah sangat panas, ya. Jadi tidak berlama-lama, saya juga udah kegerahan, ya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.